melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawa satu tema, seumpama Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur kami untuk kembali kesempatan kami menerima firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berbicara buat kami, bukakan hikmat pengertian melalui tema pada hari ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, bacaan kita dari Yesaya 40 ayat 30 sampai dengan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengapa orang-orang muda dan teruna-teruna menjadi lelah, lesu dan jatuh tersandung dikatakan tadi? Ya, pertama karena keadaan zaman yang tidak semakin baik, apalagi di masa setelah pandemi ini ya, berjalan hampir 2 tahun. Nah, keadaan ini seringkali membuat banyak orang-orang muda menjadi lelah, lesu dan jatuh tersandung. Juga karena masalah dan goncangan yang dialami serta godaan dunia dan nafsu anak muda ya saudara. Tetapi kita pelajari ada perbedaan dengan orang-orang yang menantikan Tuhan. Siapakah orang yang menanti-nantikan Tuhan? Kita akan belajar di sini saudara, yaitu orang yang rajin mencari Tuhan. Kata rajin mencari Tuhan berarti dia punya doa pribadi. Dia punya doa pagi bersama dengan komunitas di gereja lokalnya atau di dalam komunitas rohani lainnya. Dia punya persekutuan doa dan ibadah-ibadah lainnya baik di gereja lokal atau komunitas rohani yang diikuti. Nah, ini adalah orang yang rajin mencari Tuhan. Saudara, Tuhan akan buat perbedaan ya saudara. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berhati-hati dalam berkata-kata. Jadi kalau mau ngomong tuh mikir dulu saudara. Kalau apa yang saya katakan ini nanti orang sakit hati enggak. Makanya Musa berkata kepada Yosua, hati-hati ya dalam bertindak. Nah, itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Berhati-hati dalam berkata-kata karena perkataan ini penting. Yang dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 2. Orang yang tidak bersalah perkataannya adalah orang yang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi perkataan ini menentukan kesempurnaan kita saudara. Jadi harus hati-hati dalam berkata-kata. Dan perhatikan respon saudara harus sesuai dengan kitab suci. Ini orang yang menanti-nantikan Tuhan, responnya itu sesuai dengan kitab suci. Dan mereka selalu mengucap syukur dalam segala hal dan hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Inilah orang yang menanti-nantikan Tuhan saudara. Apakah saudara di dalamnya? Ya, amin ya saudara. Tapi kalau belum, mari kita belajar. Kita menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan tadi. Nah saudara, kita akan lihat perbedaannya adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan selalu mendapat kekuatan baru. Seperti dikatakan Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari dikatakan ya. Jadi saya percaya di setiap kesusahan Tuhan memberi kekuatan untuk kita melewatinya dengan kemenangan. Kalau Daud berkata kemenangannya gilang gemilang. Ya dikatakan bahwa kita ini lebih dari pemenang ya saudara ya. Jadi oleh karena itu nggak usah takut dengan kesusahan. Hadapi kesusahan hari ini. Tuhan sudah beri kekuatan hari ini untuk kita melewati kesusahan ini dengan kemenangan. Jadi ujungnya pasti menang. Kalau saudara tahu ujungnya pasti menang. Kenapa kita harus takut ya saudara lewati kesusahan hari ini. Cukuplah
hari ini, besok ada kesusahan sendiri. Makanya jangan ditumpuk saudara. Kesusahan hari ini nggak diselesaikan, besok ada kesusahan sendiri, jadi 2 tumpuk kesusahannya. Nggak diselesaikan juga. Nanti lusa ada kesusahan sendiri, 3 tumpuk saudara. Akhirnya jadi stres sih saudara. Kenapa? Karena begitu banyak kesusahan yang dialami yang belum diselesaikan. Oleh karena itu selesaikan hari ini dengan tuntas ya saudara. Sesuai dengan apa kata firman, mari kita responi dengan benar. Nah saudara, kita selalu mendapat kekuatan baru dengan semangat dan antusias kita menyambut hari yang baru ya. Jadi orang yang dikatakan menantikan Tuhan selalu mendapat kekuatan baru. Ia punya semangat dan antusias untuk menyambut hari yang baru. Setiap hari ada sukacita, nggak lagi membosankan. Kalau dulu saya sebelum saya dekat sama Tuhan, hari lepas hari rasanya rutinitas yang sangat membosankan saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan panggil saya bahwa saya lebih mendekat kepada Tuhan. Hari ini saya selalu antusias, semangat dalam menjalani hari saya. Karena saya percaya hari ini ada sesuatu yang Tuhan mau buat lebih luar biasa lagi. Setiap hari ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Jadi saya selalu semangat saudara menyambut hari yang baru. Dan berikutnya orang yang mendapat kekuatan baru itu dia akan diurapi Tuhan setiap pagi hari untuk bisa menghadapi setiap masalah dalam kemenangan. Jadi saudara, mulailah hari saudara bersama dengan Tuhan. Jadi datang pagi hari, datang kepada Tuhan. Saudara sedang menyerahkan hari saudara kepada Tuhan. Dan percayalah sepanjang hari ada Tuhan di situ. Apapun proses yang saudara hadapi, walaupun melewati api, Tuhan janji engkau tidak akan terbakar. Walaupun kau melalui arus sungai yang deras, Tuhan punya janji engkau tidak akan dihanyutkan. Gak perlu takut karena hidup kita di dalam tangan Tuhan. Penjunan kita adalah penjunan yang hebat. Saudara akan dijadikan indah pada waktunya. Yang diperlukan adalah beri diri saudara dibentuk Tuhan suka-sukanya Tuhan. Tuhan tahu posisi mana di dalam diri saudara yang masih merupakan kelemahan. Tuhan akan proses sedemikian rupa sampai saudara disempurnakan dalam ketekunan. Yang penting tekun saudara. Yang kedua dikatakan perbedaannya selain mendapat kekuatan baru, ia berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Nah itu adalah janji Tuhan. Ya walaupun begitu banyak aktivitas atau pekerjaan sekuler maupun dalam melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa, tapi tidak menjadi lesu dan menjadi lelah. Saya merasakan sekali saudara. Orang yang lihat saya capek ngelihat saya katanya. Padahal saya nggak merasakan capek loh saudara. Saya nikmatin aja kehidupan yang Tuhan percayakan. Ketika satu hari yang bekerja di rumah saya bantu nyuci nyetrika, tiba-tiba berhenti saudara. Terus gimana? Saya nikmatin aja. Saya bilang sama mbak saya, kamu nyuci, saya akan nyetrika. Padahal saya ada begitu banyak aktivitas setiap hari. Tapi buat saya nikmatin. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan beri kekuatan. Saya yakin, saya percaya saya pasti bisa. Ternyata hanya di sela-sela waktu saya, ketika selesai ibadah, saya nyetrika sambil saya nonton YouTube ya, dengar khotbah-khotbah hamba Tuhan lainnya. Dan di situ saya semakin diberkati. Setrika saya selesai, firman Tuhan ditambahkan dengan hikmat Tuhan kepada saya. Nah saudara, lihat saudara, nikmati hidup. Jalankan hari-hari saudara dengan sederhana. Tidak usah berpikir lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan. Jalankan saja, berarti karena saya sudah doa pagi, Tuhan izinkan semua kejadian untuk kebaikan saya. Dan ternyata hidup dengan demikian indah loh saudara. Jadi oleh karena itu percayalah bahwa saudara yang menanti-nantikan Tuhan, saudara akan berlari tidak menjadi lesu, berjalan juga tidak menjadi lelah. Bukan karena kita, tapi kekuatan Tuhan yang menyertai kita, memampukan kita melakukan banyak perkara-perkara besar. Oleh karena itu jangan cepat menyerah saudara. Kalau dikatakan seperti pecundang, saudara atau pecundang, ya belum memulai sudah nyerah. Belum melangkah udah bilang gak bisa. Nah itu tidak boleh lagi ada pada kampus kita. Sebagai anak-anak Allah, saudara percaya Tuhan janji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, apa yang gak bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan perkara besar, amin. Bukan hanya satu lagu yang sering kita nyanyikan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Nah, kalau kita tahu saudara, iman lagu itu sebagai kebenaran, maka percayalah tidak ada yang tidak bisa saudara lakukan. Ketika Tuhan percayakan, Tuhan akan mampukan saudara melakukannya. Amin. Jangan berkata tidak bisa. Tuhan bersama saudara. Kalau saudara bilang gak bisa, sebetulnya saudara sedang pakai kekuatan saudara sendiri. Jangan pakai kekuatan saudara, pakai kekuatan Tuhan. Maka segala hal yang supranatural Tuhan akan mampukan saudara melakukannya.
Mengapa diumpamakan seperti burung Raja Wali? Saudara, kita akan belajar sedikit tentang burung Raja Wali. Ternyata burung Raja Wali mempunyai kelebihan dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Yaitu kelebihannya begini, Raja Wali itu selalu menunggu kedatangan badai sebagai kesempatan untuk terbang lebih tinggi lagi tanpa harus mengepakkan sayapnya. Tapi ia cukup mengembangkan sayapnya, ia akan terbang tinggi dengan badai yang ada di depannya, saudara. Jadi saudara dan saya, kenapa kita diumpamakan seperti Raja Wali? Badai bukan merupakan masalah buat kita, tapi badai adalah kesempatan kita terbang lebih tinggi. Ada amin saudara. Jangan jadi burung amprit. Saudara tahu burung amprit ya? Saudara tahu burung amprit? Yaitu yang ada di jalan-jalan tuh saudara, yang kecil ya, atau dibilang burung gereja katanya begitu. Nah itu kena angin aja nyungsep saudara. Ya, jadi saudara saya burung Raja Wali, amin, bukan burung amprit yang sebentar kena masalah sedikit aja langsung kita udah nyungsep ya, langsung kita udah nyerah ya, seperti itu. Tapi kita burung Raja Wali ya, sama-sama tepuk dada saudara, katakan saya burung Raja Wali ya, burung Raja Wali ya. Jadi artinya ada badai itu adalah kesempatan, masalah ada kesempatan saudara naik level lebih tinggi lagi. Karena Tuhan berkata iman bertumbuh dalam penganiayaan. Pada saat ada menganiaya, di situ kesempatan saudara akan bertumbuh lebih tinggi. Nah begitu juga saudara dikatakan Raja Wali demikian. Dan Raja Wali itu bisa mencapai umur 70 tahun. Tetapi untuk mencapai umur tersebut ada sebuah pilihan yang harus dipilih oleh burung Raja Wali. Apakah dia ingin hidup sampai 70 tahun atau hanya sampai 40 tahun. Untuk hidup lebih panjang 30 tahun lagi, ia harus melewati transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Jadi saudara, keadaan burung Raja Wali di usia 40 tahun begini saudara. Kekuatan sayapnya mulai berkurang. Bulunya makin tebal sehingga sulit sekali untuk ia terbang tinggi. Dan paruhnya semakin bengkok dan panjang hingga mencapai lehernya sehingga mengalami kesulitan untuk memakan ya. Dan cakar-cakarnya sudah tidak tajam lagi. Nah saudara, disinilah burung Raja Wali harus memilih, mengambil keputusan. Apakah dia mau menambah usia 30 tahun atau membiarkan 40 tahun dan mati. Nah oleh karena itu, bila seekor Raja Wali memutuskan untuk melewati transformasi tubuh yang menyakitkan itu, yang harus dilakukannya, ia harus terbang mencari pegunungan yang tinggi dan membangun sarang. Terus gimana, bulunya sudah tebal? Itulah dia menunggu badai saudara. Ya, jadi ketika badai itu datang, ia akan mengembangkan sayapnya dan maka badai itu akan membawa ia terbang ke tempat yang tinggi. Dia akan membangun sarang di sana. Dan Raja Wali akan mematuk-matuk paruhnya pada bebatuan di gunung sehingga paruhnya lepas. Bayangkan sakit banget pastinya ya. Paruhnya harus dipatuk-patukkan di batu sampai paruhnya itu lepas. Setelah paruh yang baru muncul, ia mulai mencabut bulunya satu persatu dan menunggu hingga tumbuh. Dikatakan hingga tumbuh kuku yang baru yang lebih tajam lagi ya. Setelah paruh yang baru muncul, ia mencabut kukunya satu persatu dan menunggu hingga tumbuh kuku baru yang lebih tajam lagi. Dan ketika kukunya tumbuh, ia baru cabut bulunya, sayapnya hingga rontok semua dan menunggu bulu-bulu baru tumbuh pada sayapnya. Jadi bisa bayangkan prosesnya sangat menyakitkan banget ya saudara. Dan proses ini dijalani selama 150 hari. Dia harus melewati proses itu. Jadi pertama dia cari tempat yang tinggi, dia patukan paruhnya sampai paruhnya itu lepas. Setelah paruhnya tumbuh, ia cabut kukunya satu persatu dan ia menunggu tumbuh kuku yang baru dia cabutin bulu-bulunya sampai bulunya tumbuh kembali. Nah saudara, selama 150 hari dia akan melewati prosesnya. Setelah itu Raja Wali dapat terbang kembali dengan normal dan dapat mencapai usia 70 tahun. Jadi ia akan mendapat kekuatan seperti Raja Wali muda kembali saudara. Tapi harus melalui proses yang menyakitkan selama 150 hari. Dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan manusia? Manusia selalu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memilih. Lewati masalah dengan kemenangan dan dapat melanjutkan lagi kehidupan normalnya atau jatuh karena masalah sehingga mengalami 3S. Apa saudara 3S? Stres, stroke, dan stop. Nah itu levelnya ya saudara ya. Jadi oleh karena itu saudara, mari pilihlah seperti Raja Wali memilih menambah usianya 30 tahun lagi dengan melewati proses walaupun menyakitkan. Begitu juga saudara dan saya. Lewati masalah saudara dengan kemenangan itu adalah janji Tuhan. Kita pasti menang. Dan mari lanjutkan lagi perjalanan saudara dengan
seperti biasa ya saudara. Nah kalau kita tidak mau melaluinya, kita akan mengalami tadi 3S. Untuk dapat melewati masalah yang harus dilakukan adalah ia harus pertama berdiam diri di hadapan Tuhan. Artinya naik ke tempat tinggi dengan cara mulai berdoa secara pribadi. Dekatkan diri dengan Tuhan dalam ibadah bersama komunitas rohani yang ada di sekeliling saudara. Nah itu yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu apa? Berdiam diri di hadapan Tuhan di tengah masalahmu. Setelah itu hadapi setiap proses dengan bersandar kepada kebenaran Tuhan. Ya, setiap proses saudara hadapi, ingat firman-Nya apa, lakukan, karena masalah adalah ujian yang harus saudara selesaikan. Jadi setiap masalah yang Tuhan izinkan ada pembelajarannya ya saudara. Minta hikmat pengertian Tuhan. Lalu yang harus kita lakukan, mintalah kekuatan Roh Kudus. Dia akan memampukan saudara melewati masalah saudara dengan kemenangan sesuai dengan janjinya Tuhan. Nah yang kedua saudara, kita harus belajar menerima kehidupan kekal dalam kerajaan surga atau binasa dalam lautan api di neraka ya. Itu pilihan kita ya, pilihan. Seperti Raja Wali memilih nambah usia 30 tahun lagi atau mati di usia 40 tahun. Begitu juga kita diperhadapkan kepada pilihan tadi. Apakah saudara pilihannya adalah saudara, apakah saudara mau seperti burung Raja Wali, artinya saudara mati, artinya binasa, atau saudara memperoleh hidup yang kekal di kerajaan surga. Nah, saudara, kita belajar di sini untuk dapat menerima kehidupan kekal di dalam kerajaan surga harus melewati proses yang menyakitkan juga ya saudara. Proses yang menyakitkan adalah saudara harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Iya, harus sangkal diri, pikul salib. Bukan setiap tahun, setiap hari ada salibnya masing-masing ya saudara ya. Nah itu dikatakan juga dalam Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan punya janji. Tuhan akan melepaskan kita dari itu semua. Dan bahkan dikatakan Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Mau masuk kerajaan Allah harus mengalami banyak sengsara. Dan 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya. Jadi itulah saudara proses yang harus kita alami. Kita harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Kemalangannya banyak harus kita hadapi. Banyak kesengsaraan dan juga aniaya. Itu adalah prosesnya. Tapi gak apa-apa, lewati setiap prosesnya. Jangan saudara lari dari proses. Lari dari proses berarti saudara menghentikan proses kesempurnaan saudara. Karena iman bertumbuh di dalam proses-proses itu saudara ya. Di dalam penganiayaan, dalam kemalangan, di dalam kesengsaraan. Di situ kesempatan praktek firman agar engkau semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, dengan tetap bersandar kepada Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus untuk mempraktekkan setiap firman kita dengar dan lakukan dengan ketekunan, pasti kita akan masuk surga. Amin. Kembali kita diperhadapkan kepada pilihan. Saudara, apakah saudara mau menghadapi setiap proses yang ada atau lari dari proses? Padahal kalau saudara bisa menghadapi prosesnya, itu juga bukan kekuatan kita. Kekuatan Tuhan memampukan kita melewati proses dengan kemenangan. Saudara akan melihat selalu kedahsyatan Tuhan di setiap proses yang ada. Saudara akan kenali Tuhan secara pribadi. Dan saudara, Tuhan punya janji. Kalau saudara mau menghadapi setiap proses yang ada, saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Yang penting tekun. Jangan proses yang ada membuat saudara mundur. Ingat ya, jangan terlempar saudara. Karena iblis mau membawa khususnya orang-orang percaya sungguh-sungguh untuk masuk dalam kerajaannya, yaitu lautan api yang kekal, kebinasaan. Itu yang dia akan lakukan. Dan bahkan Wahyu 12 ayat 12 dikatakan iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Jadi saudara sadar. Hari ini jangan sia-siakan waktumu yang ada. Sudah sangat sedikit waktu lagi saudara. Oleh karena itu jangan ada yang mengundurkan diri. Karena Tuhan berkata Ibrani 10 ayat ke-38, orang yang mengundurkan diri tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita adalah orang-orang percaya yang menjadi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup, itu janji Tuhan.
Jadi kita sudah pelajari tadi kenapa kita disebut Raja Wali oleh Tuhan. Karena Raja Wali harus menghadapi proses. Dia berbeda dengan burung-burung lainnya. Dia selalu diperhadapkan kepada pilihan. Mau mati di usia 40 tahun atau ditambahkan usianya 30 tahun. Begitu juga saudara dan saya mau hidup dalam sukacita kerajaan surga. Atau saudara mau binasa di dalam lautan api. Saudara mau menikmati hari-hari yang baik atau menikmati hari-hari yang penuh dengan kekecewaan, kemarahan, sakit hati. Nah, keputusan di tangan saudara. Ingat, damai sejahtera sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan situasi yang ada di depan kita, tapi ditentukan oleh keputusan saudara. Ambillah keputusan untuk saudara tetap menggunakan pola pikir kerajaan surga. Oleh karena itu hidup dalam kebenaran, engkau akan menikmati hari yang disebut bahagia. Seperti dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Saudara, firman Tuhan ini adalah hukum yang sempurna. Kalau saudara meneliti artinya saudara mengikuti ibadah, dengar firman Tuhan dengan tekun. Saudara baca firman Tuhan setiap hari. Dan bukan hanya meneliti, tapi saudara sungguh-sungguh melakukannya. Tuhan berkata kita pasti berbahagia. Bukankah semua orang menginginkan kebahagiaan? Amin. Bukan bicara dari agama ini dan itu. Semua makhluk di bumi ini selalu menginginkan yang namanya kebahagiaan. Dan Tuhan sudah beri kuncinya buat kita untuk peroleh kebahagiaan. Yaitu baca firman-Nya, dengar firman-Nya setiap hari dan sungguh-sungguh melakukannya. Artinya bertekun, gak suka bolos-bolos ya saudara. Orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang tetap bersama-sama, dikatakan 1 Yohanes 2 ayat ke-19. Ya, jadi artinya tidak suka bolos. Kalau saudara sudah memulai, jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Tetap lakukan. Saya pegang prinsip ini saudara. Kalau saya sudah memulai, saya tahu resikonya. Saya harus menyelesaikannya sampai garis finish. Saya sudah memberi waktu saya buat Tuhan. Tidak boleh diberikan untuk yang lain. Belajar punya komitmen dan integritas dalam mengikut Tuhan Yesus saudara. Dan saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh melakukan apa yang saudara dengar, Tuhan janji kita akan menjadi orang yang berbahagia saudara. Mari saudara, bukan hanya kita jadi pendengar, tapi jadi pelaku. Roh Kudus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dia akan mengingatkan kita akan kebenarannya. Jadi jangan salah mengambil keputusan, jangan salah memilih saudara. Kesempatan masih ada di depan saudara hari ini. Mari gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Tinggal sedikit waktu lagi. Jangan sampai kita jadi orang yang terhilang. Terhilang mulai dari mengurangi. Mengurangi mulai dari angka 1, 2, 3. Pasti ada aja nanti yang membuat orang ini jadi akhirnya mulai menjauh dan akhirnya hilang saudara. Oleh karena itu perlu ada ketekunan saudara. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 14 ayat 26. Dikatakan di situ. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Seseorang bisa berbuat jahat kenapa? Karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Jadi oleh karena itu yang Tuhan mau adalah tekun saudara. Kalau sudah memulai, lanjutkan, selesaikan sampai garis finish. Amin. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan supaya kita gak berubah jadi jahat. Jadi seorang yang tidak sungguh-sungguh itu adalah cikal bakal antikris, dikatakan dalam 1 Yohanes kedua ayat 18 dan 19 ya saudara. Orang yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak tetap bersama-sama itu bisa berubah menjadi antikris saudara. Dan juga orang yang tidak tekun mencari Tuhan bisa berubah menjadi jahat. Jadi oleh karena itu tetaplah cari Tuhan, tetaplah dekat sama Tuhan. Jangan ada yang memisahkan saudara dari kasih karunia Tuhan ini. Kasih karunia Allah ketika saudara bisa dekat sama Tuhan. Kasih karunia Allah ketika saudara dipercaya melayani Tuhan. Dan mari gunakan kesempatan ini untuk saudara membuktikan di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kita mau bekerja lebih keras dari yang lain. Kita mau menjadi orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga seperti apa yang Tuhan katakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya pada saat tuannya datang. Saudara semua kita mau rapture, amin. Kita semua mau terangkat. Dan yang diperlukan hari ini adalah gunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Dan mari melayani Tuhan dengan hati yang penuh kesukacita, dengan ketulusan karena kita cinta Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan dengan cinta, saya percaya tidak ada yang dapat memisahkan saudara, sehingga saudara akan tetap melayani Dia karena saudara layani Dia dengan cinta. Amin.
Kalau saudara berhenti melayani karena apa kata orang, karena apa yang kita dengar, apa yang kita hadapi, hei saudara, saya mau bilang, saudara bukan melayani Tuhan dengan cinta. Saudara bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri. Sehingga pada saat kau tidak menerima seperti yang kau harapkan, engkau mulai marah, kecewa, dan akhirnya kau mulai mengundurkan diri. Jadi mari saudara, sadarlah bahwa kita ini diumpamakan sebagai burung Raja Wali yang tidak takut badai. Bukan burung amprit yang kena angin jatuh ya saudara dan nyungsep. Kita ini disertai kekuatan Tuhan. Halo, saudara tidak sendiri. Ada kekuatan Tuhan menyertai kita, yaitu Roh Kudus. Sebagai penolong yang memberi kemenangan yang pasti. Hadapi setiap proses bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Amin. Jadi ternyata mengikut Tuhan tidak sesulit yang kita bayangkan. Tuhan memberi kepada kita penolong. Ingat, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Tidak ada yang tidak mampu kita lakukan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus punya kekuatan dunamos, kekuatan yang dahsyat seperti dinamit. Dan itu ada bersama saudara dan saya. Jadi jangan pernah katakan saya tidak bisa. Jangan pernah katakan kita tidak siap. Saudara hanya perlu katakan siap, oke, yes saya mau. Nah, Roh Kudus akan turut bekerja bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat penerobos. Biarlah melalui tema kita hari ini, yaitu seumpama Raja Wali dengan kekuatan sayapnya ya saudara. Itulah saudara saya, kita burung Raja Wali. Tidak takut badai, tapi badai adalah kesempatan membawa kita terbang lebih tinggi lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu Tuhan. Mengingatkan kami bahwa kami adalah seperti Raja Wali yang tidak takut badai. Karena kami percaya Roh Kudus yang dahsyat menyertai kami, memampukan kami melewati badai sebesar apapun, dan kami pasti keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Terpujilah nama Tuhan. Bangkitkan rombong atas kami, semangat yang baru Tuhan berikan, tambahkan atas kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami siap melakukan perkara besar, menjadi pemenutas amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sedemikian sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama dengan kami dalam komunitas penerobos. Saudara boleh catat di nomor di bawah ini dan katakan, saya rindu bergabung dalam komunitas penerobos. Saya akan berikan kepada saudara link Zoom untuk kita bergabung bersama-sama. Terus belajar menjadi para penerobos yang tidak terhentikan karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Kita mau maju terus dan menyelesaikan pertandingan iman kita sampai garis finish. Saudara yang mungkin sudah tertinggal pelajaran-pelajaran yang didengar dari program Live Channel ini, silakan saudara boleh masuk dalam YouTube kami dengan ketik sahabat penerobos. Saudara akan mendengarkan setiap tayangan yang sudah ditayangkan melalui live channel ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.